Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Kali ini kita akan membahas tentang judul penelitian atau kalau Anda mau ganti dengan judul skripsi juga boleh nanti ya. Jadi boleh diganti seperti ini. Nah, di topik kali ini kita akan membahas bagaimana membuat atau menyusun judul yang baik, kemudian bagaimana kita menulis atau merumuskan latar belakang dan seterusnya begitu ya, abstrak. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi kalau nanti Anda ingin membuat judul skripsi ya, tolong Anda ingat-ingat lagi topik yang kita bahas kali ini ya, supaya Anda tidak bingung dan Anda juga jangan bingung kalau misalnya judul Anda itu ditolak ya, karena memang Anda mengabaikan aspek ini begitu ya. Nah, yang pertama, dikatakan bahwa judul penelitian sebaiknya singkat, mewakili seluruh isi skripsi kita ya. Kemudian maksimal ya, kata-katanya itu jangan terlalu panjang juga ya. Sampai satu paragraf jangan. Ya cukup 10 sampai 12 kata atau 15 lah ya. Paling banyak misalnya. Jangan ada singkatan. Kemudian juga tak boleh ada kata-kata yang katakanlah mengulang-ulang gitu ya. Kemudian unsurnya di dalam judul itu harus memuat metode, tujuan dan objek penelitian. Metode itu cara kita menyelesaikan masalahnya menggunakan apa. Tujuan itu hasil yang mau dicapai dari proyek kita itu. Kemudian objek adalah bidang, topiknya apa, dalam hal apa, begitu ya. Oke, jadi 3 hal ini harus ada. Objek, tujuan, dan metode yang digunakan. Contoh ya. Yang warna merah itu mewakili metode, biru ini mewakili tujuan, dan hijau objek. Penerapan algoritma semut, ini metodenya. Untuk tujuannya jadinya untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network, ya kan? Untuk pengujian menggunakan metode black box, ya. Jadi objeknya adalah pengujian software menggunakan metode black box. Contoh berikutnya penerapan algoritma A titik-titik gitu ya, yang diperbaiki ini metodenya untuk pencarian tempat parkir kosong, ini adalah tujuannya. Di mall, ini objeknya. Penggabungan forward selection and backward elimination, ini metodenya. Untuk ya biasanya tujuan itu ada kata-kata untuk di depannya gitu ya, untuk apa itu tujuan. Untuk pemilihan fitur pada prediksi mahasiswa yang DO dengan menggunakan algoritma C 4.5 gitu. Jadi metode yang digunakan adalah dalam hal ini forward selection and backward elimination. Tujuannya prediksi mahasiswa DO ya, yang menggunakan algoritma sekian ya. Itu contoh-contoh. Nah, jadi kembali lagi bahwa judul yang bagus adalah harus mengandung 3 unsur ini di dalamnya. Selain yang di atas-atas tadi ada beberapa poin begitu ya, juga jangan diabaikan. Oke, itu untuk judul cukup. Kita lanjut lagi dengan abstrak. Nah, biasanya di laporan kita juga harus mencantumkan atau merumuskan abstrak penelitian. Nah, apa itu abstrak? Abstrak adalah gambaran umum. Beda dengan latar belakang ya. Kalau latar belakang itu dasar kita melakukan riset atau mengangkat satu tema dalam proyek begitu ya. Kalau abstrak adalah menggambarkan keseluruhan isi dari penelitian yang kita lakukan.
biasanya dibuat dalam kalimat yang singkat, ya, lugas dan langsung ke sasaran, dan harus memuat juga 3 hal di dalam abstrak itu: masalah, metode, dan hasil. Ya sama, masalah, metode, tujuan. 3 dirangkum gitu ya. Biasanya menggunakan kata-kata yang tidak begitu panjang, ya, misalnya sampai dibilang sekitar 3-5 kata gitu ya. Pola pembuatan abstrak, ya, ada polanya, ya. Tapi dalam hal ini saya tidak bahasnya karena oh ya sudah saya hapus, tidak apa-apa ya, ini ya tidak kita bahas saja nanti, karena membuat abstrak itu tidak terlalu sulit lah. Anda hanya boleh dibilang merangkum dari latar belakang, ya, memuat metode, masalah, dan hasil akhirnya apa gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada tips cara bagaimana membuat latar belakang. Jadi kadang mahasiswa bingung, gimana sih buat latar belakang yang begitu konsultasi, oh kena copet. Nah, membuat latar belakang juga ada caranya, ada tekniknya, ada urutannya, ada aturannya begitu ya. Jadi nggak asal buat, pokoknya saya nulis kalimat aja. Ya. Tidak begitu ya. Oke, kita lihat caranya. Oke. Alur membuat latar belakang. Ya. Misalnya ada judul yang diangkat adalah ini ya, misalnya. Bagaimana latar belakangnya? Ya. Dia bilang latar belakang harus menjawab why. Kenapa? Kalau tadi judulnya adalah peningkatan produksi padi, misalnya, kenapa produksi padi? Itu harus dijawab di latar belakang. Ya, kenapa padi? Ya mungkin padi adalah katakanlah salah satu makanan pokok, gitu ya. Harus kita jelaskan kenapa padi, kenapa padi begitu penting, dan seterusnya. Itu harus dijawab di latar belakang. Mengapa prediksi produksinya, peningkatannya atau penurunnya harus diprediksi begitu, diketahui seberapa penting kita mengetahui katakanlah prediksinya, gitu ya. Lalu mengapa menggunakan support vector machine ini, ya, dan juga mengapa pakai particle swap optimization ini, gitu ya. Itu jawab semua di latar belakang. Nah, setelah kita menjawab katakanlah sesuai judul tadi, ada 4 hal yang ingin disusun di latar belakang, ya ini harus kita paparkan dalam kalimat, gitu ya. Kalimat di latar belakang harus ada unsur-unsur itu, jangan sampai tidak ada gitu. Nah, alurnya bagaimana? Urutannya dari atas ke bawah. Biasanya kan ada 4 atau 5 paragraf gitu ya. Masing-masing paragraf memuat atau membahas apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengarang begitu ya, tapi ada isinya gitu. Paragraf 1 itu tentang apa, paragraf 2 itu tentang apa, paragraf ketiga itu tentang apa, paragraf keempat itu tentang apa, kelima, dan seterusnya. Ya, dia bilang rumusannya adalah OMKK masa suatu, ya. Jadi O-nya itu objeknya apa? Tadi contohnya padi. Ya. Mengapa padi? Ceritakan di sini satu paragraf misalnya. Mengapa padi begitu penting diprediksi hasilnya gitu ya, ketika kita menanamnya, ceritakan karena padi ini ya. Kemudian untuk saat ini metode-metode untuk prediksi itu yang ada itu metodenya apa yang kita ceritakan juga. Lalu dari metode itu ada kelebihan dan kekurangan nggak, sehingga timbul masalah kan. Dari kekurangan itu diceritakan, prediksi yang selama ini menggunakan metode ini, dan itu banyak kelemahannya, misalnya tidak tepat atau tidak begitu akurat misalnya, sehingga masalahnya adalah terjadi hal-hal yang katakanlah perkiraan melesetnya produksi padi dan seterusnya, sehingga terjadilah kelangkaan stok beras dan seterusnya begitu ya. Kemudian dari masalah-masalah itu kita pilih ya
Kemudian solusinya apa yang bisa kita tawarkan gitu ya. Oh ternyata sebaiknya metode ini digandeng lagi dengan metode apa gitu sehingga hasil prediksinya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian baru kita rangkum. Nah, katakanlah hasil nanti setelah kita melakukan riset ini menggunakan metode ini digabungkan dengan metode ini hasilnya menjadi katakanlah misalnya prediksi produksi padi menjadi lebih akurat, misalnya meningkat dari 80 menjadi 85% misalnya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sempat terhenti sebentar ya. Jadi kita lanjutkan bagaimana merumuskan latar belakang. Ya, kalau tadi kita membicarakan tentang unsur-unsurnya yang terkandung di dalamnya, kemudian urutannya ya, urutannya adalah objek, metode-metode yang selama ini digunakan, kemudian metode-metode ini punya kelemahan atau tidak ya, kelemahan-kelemahannya, kemudian masalah-masalah yang timbul ya, yang ada, kemudian solusinya yang kita tawarkan apa, nah, sehingga dicapai tujuannya apa gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi kita ingat lagi judulnya, yaitu tentang bagaimana memprediksi produksi padi di Cina ya, berbasis pada particle swarm automation dengan support vector machine gitu ya, kira-kira begitu judulnya tadi. Nah, kalau begitu O-nya apa? O-nya adalah padi. O-nya adalah padi. Padi adalah komoditas yang penting karena tingkat produksinya tinggi. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat supaya bla 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 gitu ya. Ini objeknya padi. Metode, selama ini metode yang digunakan untuk memprediksi adalah dengan metode yang katakanlah namanya apa begitu ya, berdasarkan ditulisnya. Ini kalau baca agak belepotan, saya kurang begitu pandai bacanya. Apa namanya bahasa Inggrisnya, jadi metode prediksi rentet waktu seperti support vector machine gitu ya. Kemudian neural network ya, dan seterusnya. Ini metode-metode yang ada selama ini digunakan ya. Kemudian lanjut lagi kalimatnya. Namun ya katakanlah metode-metode yang ada itu mempunyai kalah-kalah kelemahan dan seterusnya sehingga terjadi kurang optimal, kurang akurat gitu ya. Hasilnya yaitu masalah-masalah yang atau kelemahan yang ada di metode-metode tersebut. Kemudian dari kelemahan-kelemahan timbul masalah ya. Dan seterusnya Anda baca